oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Danu atas tausiahnya, Masya Allah. Manis rasanya si kue bolu. Selanjutnya, Ustadz Jalulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, bagaimana kabarnya? Insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam sehat walafiat, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Setiap harinya bisa bergabung di majelis ini, belajar bersama-sama untuk lebih meningkatkan iman ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, juga memperbaiki akhlak kita. Amin, Allahumma amin. Amin, ya. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi. Dan selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari kita bisa memperbaiki akhlak itu Pak Ustadz akan mendatangkan petunjuk yang bisa kita analisa gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita sehingga bisa menjadi hidayah. Amin. Tema kita pagi hari ini adalah susuk penglaris menjerumuskan. Nih hari-harinya di Siraman Kolbu nih Pak Ustadz ya. Ketika kita ngobrol dengan narasumber. Nah, susuk penglaris ini tidak hanya untuk usaha berupa toko, dagangan, lain sebagainya, tapi juga orang perorangan bisa ya Pak Ustadz. Ketika orang itu mungkin bekerja dengan profesi tertentu, bagaimana caranya supaya orang tertarik dengan dia, bisa saja menggunakan susuk nih. Ini berhubungan sekali dengan kemusikan. Seperti apa tausiahnya? Silakan Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita, tema sehari-hari, susuk penglaris menjerumuskan. Siapapun orangnya yang hidup di dunia ini membutuhkan yang namanya rizki dalam bentuk harta. Betul. Semua orang ya, orang yang non-muslim, orang yang muslim, itu semuanya membutuhkan. Nah, bagi beberapa hal yang bekerja hubungannya dengan perdagangan, yang kecil maupun yang besar, ini biasanya orang-orang ini rata-rata, saya bilang rata-rata, tidak semuanya tapi rata-rata, menggunakan, khususnya yang perdagangan ya, menggunakan. Nah, menggunakan agar apa? Agar dagangannya itu laku, dia buka toko, dia buka dirinya sendiri, itu gimana caranya laku? Banyak sekali, ada hipno untuk selling. Hipno selling itu juga sama aja itu. Jadi hipno selling itu adalah menarik perhatian orang. Sama aja itu juga menghipnotis orang lain untuk menyukai dia agar membeli produknya. Sama semuanya ya. Kalau hipno itu dari orang-orang barat yang dipelajari dan itu menyebar sekarang di Indonesia, khususnya bagi orang-orang muslim sekarang itu dianggap itu normal. Tetapi intinya adalah itu sama. Dia memakai makhluk ciptaan Allah untuk menarik orang lain suka terhadap apa yang dia dagangkan atau dia sendiri mendagangkan atau di tokonya banyak sekali. Cara kerja ini ya sama, jin ini kolaborasi dengan manusianya dengan syarat-syarat tertentu. Kalau hipno itu ya pakai otak, pakai sesuatu yang dibaca oleh seseorang tersebut. Kalau yang dukun ya pakai begituan, ya air lah, ya garam lah, ya bunga lah, ya isim apa itu namanya. Atau ditanam gitu Pak Ustadz ya? Iya, ada susuk mamanya, ya seperti itu. Nah, kalau itu kita itu sudah melakukan hal-hal seperti itu yang namanya kalimat iyyaka nasta'in itu nggak ketemu. Benar. Minta pertolongan kepada Allah itu tidak ketemu. Jadi seorang muslim yang setiap harinya 5 waktu itu selalu mengucap iyyaka nasta'in, nggak ketemu. Hanya kepadamu lah aku minta pertolongan ya Allah, itu udah dianggap munafik oleh Allah Ta'ala. Karena minta pertolongannya dalam bentuk rezeki bukan kepada Allah tetapi kepada jin. Mintanya kepada dukun. Nah, inilah yang dikatakan itu haram. Ya. Kemudian dari hasil sesuatu perbuatan yang haram ini dimakanlah oleh keluarganya.
Semua yang dimakan oleh keluarganya dari hasil yang haram tersebut, yaitu sama haram, dan itu juga harus dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Ya, walaupun dia itu kayanya minta ampun, itu tetap di akhirat itu dipertanggungjawabkan. Apalagi tumbal. Tumbal itu memakan darah seseorang untuk dijadikan kekayaan bagi orang lain. Nah, ini kita harus berpikir, siapapun saudara-saudara saya yang muslim hari ini mendengarkan dan ingin warung, toko, malnya dan sebagainya itu dengan cara-cara seperti itu bikinnya, kembalilah ke jalan Allah. Jangan sampai besok di neraka itu terlalu lama. Aduh, ya Allah. Nauzubillah. Jangan terlalu lama. Ayo kembali bersihkan benar-benar harta kita. Siapapun yang nggak pakai susuk, jangan juga ngawur. Saya nggak pakai susuk tapi saya korupsi, ya sama aja. Jangan ya. Jangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita membersihkan harta kita. Amin. 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 Salah satunya jangan memakai hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Danu atas tausiahnya, Masya Allah. Manis rasanya si kue bolu. Selanjutnya Ustazah Lulu. Silakan. Ke kampung Melayu beli serabi. Thank you Kak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, kami tidak kuat untuk masuk ke neraka-Mu, tapi amal ibadah kami rasanya tak cukup untuk memasukkan kami ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa terhindar dari kesyirikan. Karena Rasulullah SAW datang dengan ajaran agama Islam, agama yang hanif, agama yang bersih untuk menumpas kesyirikan. Nah, tema kita bagus sekali tentang bagaimana susuk penglaris ini menjerumuskan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jimat, kemudian juga ada yang namanya tilawah, yakni tiwalah, yakni susuk ketika memakai untuk dibikin cantik atau tampan atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, itulah menimbulkan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW menegur ketika ada seorang sahabat kemudian melihat adanya kalung jampi-jampi, ya, di unta. Apa kata Rasulullah? Tumpaskan ini semuanya, gunting, hancurkan ini semuanya karena ini merupakan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya inilah sifat manusia, fitrahnya. Ketika Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa qanaah, maka cukup atas apa yang Allah berikan. Rizki yang Allah berikan, terima. Karena sejatinya yang lebih penting adalah mencari rizki yang halal dan thayyibah. Tapi ketika manusia ingin lebih, ini sudah melewati batas. Hatta zurtumul maqabir. Manusia ingin lebih sampai nanti masuk ke dalam liang kubur atau liang lahat. Yuk sama-sama kita kembali kepada Allah. Ibadah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menerima amal ibadah kecuali dengan hati yang ikhlas, murni semata-mata karena Allah. Karenanya niat ikhlas terhindar dari kesyirikan. Khaltul milkain. Apa itu syirik? Memiliki dua milik. Sejatinya bukan hanya Allah tapi ada yang lainnya. Ya, yang memang bergantung kepada hal tersebut atau mungkin hatinya cenderung kepada hal tersebut sehingga tujuannya bukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terlalu kepada jimat atau mungkin kepada susuk sehingga Allah tidak hadir di sana. Karenanya yuk sama-sama niat kita ikhlas, beribadah, beramal karena Allah semata. Kemudian perbanyak zikir. Senantiasa kita basahi lidah kita dengan zikir. Tidak hanya sebatas lisan, tapi juga hati kita dan bahkan perbuatan kita. Yang terakhir, kembali kepada ajaran agama Islam. Al-halal bayyin.
Al-haram bain, yang halal dijelaskan, yang haram pun juga dijelaskan. Insya Allah ketika kita kembali kepada ajaran agama Islam, Quran dan hadis, akan selamat dunia dan akhirat. Ada Bang Mamat, hobinya makan bakso urat. Mudah-mudahan kita sekeluarga selamat dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan opak bareng si kembar, ini yang kompak-kompak apa kabar? Baik dong. Aduh. Masya Allah. Aduh. Sehat ya. Elvi suka sih makan nasi uduk. Artinya? Terima kasih, silakan duduk. Ada kayu uang kenari, ayo mari. Cakep deh. Baik, pemirsa, dari tema kita bisa belajar bahwa jangan sampai kita menggunakan penglaris ya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemusyrikan itu dosanya sulit untuk diampuni ya Pak Ustadz ya. Kalau kita melakukan itu, nanti ujiannya apa? Kalau kita buka usaha ada penglarisnya, nanti orang-orang sekitar yang juga buka usaha pakai penglaris juga, itu bisa saja melukai kita atau bisa saja kita jadi ada masalah. Jadi masalahnya di situ-situ lagi gitu loh. Penglaris, entar ada penglaris lagi, saling numbalin dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu sudah sering terjadi di Siraman Kolbu, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa belajar ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz Jalulu, Ustaz Danu atas tausiahnya. Pemirsa, setelah ini akan ada segmen TPU atau Tanya Pak Ustadz Danu. Ustadz Danu akan menjawab pertanyaan pemirsa melalui WA dan juga Instagram. Jangan-jangan pertanyaan Anda yang akan dibacakan yang bermanfaat untuk pemirsa yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.